Kamu pernah nggak tiba-tiba emosi meledak seharian ya? Cuma karena masalah sepele. Misalkan lagi bawa motor deh, terus tiba-tiba diklakson agak keras sama orang ya. Terus kamu ngamuk seharian karena hal itu. Atau yang sering relate deh, pas pasangan atau teman kamu balas chatnya itu lama ya. Kamu langsung kepikiran, langsung overthinking seharian kayak gitu. Atau ngerasa takut ditinggalin lah. Kalau secara logika ya, kita tahu kan kalau itu cuma hal sepele. Tapi kenapa respon emosi kita itu bisa semerusak itu, teman-teman? Bayangin kamu lagi punya luka goresan ya, yang lagi basah di tangan. Kalau tangan kamu sehat, kesenggol pas lagi jalan, kamu pasti biasa aja. Tapi coba kalau lagi ada luka gores yang masih basah deh, senggol dikit pasti sakitnya nggak karuan juga ya. Dan bikin kamu pengen ngamuk gitu kan. Nah, orang lain itu cuma ngasih sentuhan kecil sebenarnya, tapi rasa sakitnya itu jadi kayak luar biasa gitu teman-teman, karena dasarnya diri kamu itu udah terluka duluan ya. Dan sentuhan kecil itu entah dari klakson atau chat yang telat dibales, sebenarnya ya cuma lagi nyenggol luka lama aja di dalam batin kamu yang belum sembuh itu. Tapi teman-teman, kalau semisal hari ini kamu lagi ngerasa berat ya, atau ada seseorang nih yang ganjel, kok seseorang, ada sesuatu maksudku gitu. Ada sesuatu yang ganjel tapi kamu sendiri itu bingung itu apa. Nggak apa-apa teman-teman, karena hari ini aku mau ngajak kamu ya buat membahas tentang pentingnya berdamai dengan luka batin ya, yang mungkin selama ini diam-diam nyeteri hidup kamu nih. Jadi yuk kita bahas. Jadi gini teman-teman, banyak dari kita itu milih buat mengubur batin ya, yang terluka dalam-dalam gitu, karena kita pikir dengan ngelupain masalah itu bakal selesai gitu ya. Padahal ya melupakan itu bukan menyembuhkan sebenarnya, tapi justru malah lebih menyakitkan ya. Gini deh, ada sebuah kutipan ya dari seorang psikolog terkenal namanya Carl Jung. Beliau ini pernah bilang gini, selama kamu nggak menyadari dan kamu nggak mau melihat apa yang ada di dalam alam bawah sadarmu ya, termasuk luka-luka lama itu, maka hal-hal itu akan terus nyetir hidup kamu, dan kamu akan menganggap itu sebagai sebuah takdir gitu teman-teman. Ya contohnya gini deh, kita pikir itu kita nggak jodoh sama orang baik ya, padahal ya alam bawah sadar kita lah yang sebenarnya selalu milih orang yang salah, karena efek dari luka masa lalu kita yang belum selesai teman-teman. Kita pikir kita itu emang bakat jadi orang pemarah, padahal ya ego kita sendiri ya cuma lagi berusaha melindungi diri kita sih, yang sebenarnya ada kerapuan di dalam diri kita gitu teman-teman. Makanya nih, langkah pertama ya dan paling krusial untuk lepas dari istilahnya looping atau lingkaran luka batin ini ya teman-teman, adalah dengan berdamai ya. Berdamai itu bukan berarti kamu membenarkan perkataan perbuatan orang yang pernah nyakitin kamu ya. Berdamai itu artinya kamu udah sadar dan mengakui kalau luka itu sebenarnya ya ada gitu ya. Kamu, maksudku gini loh, kamu itu bisa nerima rasanya tanpa perlu menghakimi diri sendiri gitu teman-teman. Misalkan kalau kamu pengen nangis deh ingat masa lalu, ya nangis aja teman-teman. Kalau kecewa ya akui aja kecewa gitu ya. Intinya kamu
menganggap rasa itu ada. Kan kita itu sering ya pas lagi marah terus pura-pura disabar-sabarin gitu, sebenarnya itu malah bisa memendam luka loh teman-teman. Jadi kalau marah itu ya ya udah, kamu emang mengakui kalau kamu itu marah, tapi kamu nggak terbawa egomu itu. Cukup di istilahnya cukup disaksikan aja kalau kamu itu memang lagi marah, tapi kamu nggak merespon kemarahanmu itu gitu loh, maksudku gitu ya. Nangkep nggak nih teman-teman? Bahasa gua agak belibet ya. Misalkan gini deh, oh aku terluka, ya udah nggak apa-apa, waktu itu emang aku terluka dan wajar kalau aku merasa sakit, aku terima kok rasa sakit ini ya, contohnya kayak gitu ya. Pas kamu berhenti nolak dan mulai memeluk luka itu ya, sebenarnya pelan-pelan ego itu nggak akan punya power lagi buat nyetir hidup kamu teman-teman. Jadi kamu tetap masih ingat kejadiannya ya, tapi rasa sakitnya itu udah pelan-pelan memudar gitu loh. Jadi kamu punya kendali penuh ya atas respon dan kebahagiaan diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang relate nih ya sama analogi yang aku kasih di depan tadi, yuk mulai hari ini pelan-pelan kita belajar buat nggak lagi lari dari rasa sakit atau luka batin kita ya teman-teman. Coba lihat ke dalam diri kita dulu ya, bayangin aja ada sosok anak kecil di dalam diri kamu ya, terus peluk sosok anak kecil itu ya di dalam diri kamu itu, yang mungkin selama ini dia ketakutan dan menangis sendirian gitu. Sebenarnya anak kecil itu nunggu kamu buat menerima apa adanya sebenarnya. Kan kita itu malah pas kita sok-sokan sabar-sabarin diri gitu ya, kita sebenarnya udah menganggap anak kecil itu di dalam diri kita itu nggak ada sebenarnya. Padahal ya anak kecil itu maksudku ya ego dari emosi-emosi itu ya teman-teman. Sebenarnya ya dia cuma pengen dianggap ada dan apa adanya dia gitu. Oke teman-teman, mungkin ini aja ya yang bisa aku sampaikan tentang berdamai dengan luka batin ya. Dan perlu diingat teman-teman, kalau kamu itu berharga ya, dan kamu itu berhak buat hidup dengan tenang dan damai gitu loh, tanpa dihantui luka-luka masa lalu ya. Jadi sampai di sini dulu ya videonya, ini juga video pertama, jadi ya mohon maaf kalau masih banyak salah-salah kata ya teman-teman ya. Aku videonya ya yang original kayak gini aja lah ya. Soalnya males ngedit aku teman-teman, jadi aku ngedit pamit undur diri ya. Ketemu di video selanjutnya.